Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas basis data dari kelompok yang berisikan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Fatih Maulana dengan NIM akhir 140, lalu Muhammad Ihsan Azami dengan NIM akhir berapa? 138. Dan Nadia Fuspadewi dengan NIM akhir 146. Oke, jadi di sini kami menggunakan yang namanya itu kita melakukan yang namanya reverse engineering buat database satu aplikasi e-commerce terkenal di Indonesia yaitu Shopee. Nah, buat laporan lengkapnya bisa dilihat di sini. Sebentar lagi di share screen. Nah, oke. Jadi di sini terlihat kan? Terlihat. Nah, jadi ini adalah keseluruhan dari laporannya. Oke. Di sini kita menggunakan database manajemennya itu pakai MySQL buat mendesain database dari Shopee-nya. Nah, kemudian buat overview dari keseluruhan aplikasi kali ini adalah yang sebagaimana kita tahu Shopee itu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Dia menyediakan layanan jual beli online dengan model marketplace. Nah, jadi ada seller, ada buyer, dan Shopee ini sebagai penengahnya. Nah, lalu ada banyak metode di sini kayak chat langsung, terus metode pembayaran, terus habis itu kayak keranjang, wishlist dan sebagainya. Nah, di sini kan Shopee menggunakan sistem yang kompleks. Mereka juga basisnya online. Jadi pasti butuh yang namanya database yang mumpuni. Nah, untuk desain database-nya kurang lebih dijelaskan oleh Ihsan Azami. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang deskripsi secara umum dari Shopee itu sendiri dan database dari Shopee itu sendiri. Deskripsi umumnya adalah platform ini merupakan e-commerce yang berbasis marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli di Asia Tenggara. Nah, sistem ini tuh harus mampu menangani berbagai proses seperti manajemen produk, terus transaksi, pembayaran, dan chat antar pengguna, dan sistem live shopping. Sistem ini juga memiliki database yang dirancang untuk mendukung performa yang tinggi, real time, dan dapat diakses, dapat diskalakan atau scalable. Nah, adapun database yang digunakan itu memiliki pendekatan relasional ataupun RDBMS, yaitu menggunakan MySQL sebagai basis karena mampu menjaga integritas data serta mendukung query kompleks. Adapun struktur database-nya yaitu ada ini dulu deh strukturnya. Sebentar, kalau struktur dibukain yang di sini sebentar. The Beaver. Nah, ya. Ini ada database Shopee. Nah, di sini. Itu yang pertama itu ada strukturnya udah terlihat. Nah, di situ banyak ya. Di sini ada users, yaitu untuk menyimpan data pengguna seperti buyer, seller, maupun admin, lengkap dengan informasi akun dan informasi akun, kontak, dan status. Selanjutnya itu ada database dari produk, yaitu menyimpan data detail produk seperti nama, deskripsi, harga, stok, status, dan kategori. Selanjutnya ada database orders dan payments, yaitu untuk mencatat proses pemesanan, detail produk yang dibeli, dan metode pembayaran dan statusnya. Itu payments. Nah, selanjutnya yaitu ada kategoris, live sessions, reviews, dan wishlist. Itu fitur ini mendukung fitur tambahan seperti klasifikasi produk, sesi live, ulasan, dan daftar keinginan pengguna. Nah, itu
Mungkin bisa dijelaskan oleh Patik dalam itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat keseluruhan strukturnya di diagram apa namanya physical data model ini, seperti yang tadi udah jelasin, tadi yang dijelasin itu adalah inti utama dari desain database yang mana harus ada user, terus ada product, ada payment dan sebagainya. Nah kalau misalnya di user sendiri, sebentar dibuka dulu. Nah di sini user, dia itu kalau kita lihat datanya udah dari sini ya. Dia memiliki properti berupa kolomnya adalah user ID, terus username, email, password, yang mana sudah di hash. Kalau misalnya dari sistemnya, terus ada role. Nah di sini role-nya ini buat assign apakah dia menjadi seller, buyer, atau admin. Nah terus ada nama lengkap. Nama lengkap ini beda sama username. Kenapa? Karena biasanya di e-commerce ini nih butuh tahu gitu. Ini dikirim ke siapa dan yang pesan siapa namanya. Username kan hanya sebagai pengenal ketika dia udah masuk ke sistem. Terus nomor HP, pokoknya kurang lebih data-data pribadi. Dan buat tipe datanya seperti biasa, kalau user ID kita pakai integer, terus username kita pakai varchar, email pakai varchar juga, dan role adalah enum antara tiga pilihan buyer, seller, dan admin. Dan status akun ada aktif atau non aktif, kayak gitu. Tanggal daftar juga ada di sini. Nah lalu tadi yang udah jelasin juga ada products. Ini kita bahas yang intinya dulu dan yang lainnya nanti gitu. Yang products ini adalah product ID seperti biasa. Pokoknya semuanya ada di sini. Product ID ini adalah primary key. Nah, di sini ada seller ID. Nah, kenapa ada seller ID? Karena setiap produk itu harus ada seller yang menjual, kayak gitu. Relasinya ke seller adalah mandatory. Seperti itu. Kalau misalnya ada produk tapi nggak ada sellernya nggak bisa gitu. Karena produk harus ada yang menjual. Nah, terus ada nama produk. Nama produk di sini adalah yang ada di sini datanya. Deskripsi, harga, dan sebagainya ada di semua di sini. Lalu ada orders. Nah, order ID di sini primary key-nya adalah order ID buat menandakan order di itu sendiri. Terus ada user ID. User ID ini adalah foreign key. Kenapa? Karena user harus bisa mengorder kayak gitu. Jadi ketika user ingin melakukan pesanan, user bakal masuk ke sini nih, bakal masuk ke tabel order. Nah, kenapa harus ada user juga? Karena kan user bisa melakukan pesanan gitu. Tapi kenapa nggak ada order di user? Karena hubungan mereka ini bukan wajib, bukan mandatory, tapi user bisa melakukan pesanan dan pesanan bisa dipesan oleh user kayak gitu. Nah, total harga seperti biasa di sini ada desimal. Terus status pesanannya enum, diproses, dikirim, sama satu lagi selesai, dibatalkan. Terus metode pengiriman juga ada alamat dan tanggal pesanan. Kayak gitu. Lalu ada payments. Payments ini yang menjadi salah satu fitur ID. Lalu ada order ID. Kenapa ada order ID? Karena ketika user membuat order, nah dia bakal masuk ke payments ini nih. Kayak gitu. Jadi pembayarannya dikenalin melalui order. Kan tadi di order ID itu udah ada total harga ya semuanya. Nah, juga ini kenapa total harga? Karena semua produk ya misalnya di order, misalnya check out satu keranjang kayak gitu. Nah, itu kan ditotalin dulu harganya. Baru dia bakal masuk ke order ID gitu, dijadikan satu order. Daripada dijadiin satu-satu per barang. Nah, kayak gitu. Makanya di sini total harga dan bukan per produk gitu dimasukinnya. Nah, di payment sini kita bakal ngelihat juga yang namanya order ID tadi buat nentuin payment ini totalnya berapa sih kayak gitu buat manggil itunya. Terus ada metode pembayaran. Metode pembayaran di sini kita ada beberapa. Tapi kita pakai datanya pakai varchar. Terus status pembayaran yang enum, pending, berhasil atau gagal, tanggal bayar dan bukti transfer seperti biasa. Kayak gitu. Nah, itu kurang lebih yang buat inti dari Shopee itu sendiri. Ada user, ada seller, ada produk, ada order, dan ada payment seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat semuanya, nah di sini kita masih punya banyak, ada kategori, terus keranjang, ini keranjang. Nah, keranjang punya keranjang ID sendiri, user ID, terus produk ID dan jumlahnya. Kayak gitu. Terus kategori sendiri ini dia memuat banyak kategori. Terus chat message ini dia menyimpan log chat antara admin antara seller dan buyer. Ada message ID, thread ID, pengirim, ini bisa seller atau bisa isi pesan, waktu kirim, dan tipe pesan. Nah, kita balik ke sini. Dan di sini
Untuk setiap function, misalnya setiap fungsi chat ada beberapa tabel kayak gitu untuk memastikan kelangsungan berjalannya. Jadi biar efisien, biar bagus kayak gitu. Nah, terus ada live products dan live session. Kenapa dibagi menjadi dua? Live products ini adalah produk yang ditampilkan ketika sesi, misalnya ada sesi live kayak gitu. Misalnya toko A live dan dia menampilkan produk gitu. Yang dipanggil adalah session ID dan product ID kayak gitu. Nah, kalau di live session ini biar jelas siapa yang lagi nge-live kayak gitu. Nah, di sini ada session ID sebagai primary key-nya, seller ID karena yang live adalah seller. Terus ada judul live-nya, deskripsi, waktu mulai, dan status. Statusnya adalah berlangsung, selesai, atau dibatalkan. Nah, buat notifikasi ntar ini bakal masuk ke user. Terus orders, tadi kita juga udah bahas orders. Nah, di sini ada order detail. Nah, di order detail ini yang bakal masukin produknya. Jadi kayak semua produknya didetailin di sini nih, ada berapa produk, terus jumlahnya dan harga satunya berapa. Nah, jadi order bisa ngebacanya itu dari sini. Kalau misalnya kita lihat juga tadi di order detail, di bagian order. Nah, di sini ada order ID-nya. Kayak gitu deh. Terus di produk adalah tabel yang menyimpan jumlah produk yang ditampilkan oleh seller. Ada produk ID, seller ID. Seller ID karena kenapa harus ada sellernya? Karena seller yang menampilkan produk gitu. Terus kategorinya ini juga foreign key dan statusnya. Terus ada produk image, produk voucher, reviews, terus habis itu shippings adalah tadi payment yang sudah berhasil, maka datanya bakalan masuk ke shipping. Terus habis itu ada voucher, ada wishlist juga. Nah, wishlist ini adalah produk-produk yang diberi tanda sama pengguna, ntar bakal masuk ke sini. Makanya dia ada tanggal ditambahkannya. Dan buat foreign key-nya adalah user ID. Karena yang bisa mengakses wishlist ini buat menambahkan atau menghapus ya usernya sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ke apa abis ininya? Nisa Nazami buat ngejelasin. Lanjut ya. Bagian homepage. Homepage, oh ya. Kita balik ke sini dulu. Nah, lanjut ini ada fitur homepage. Jadi fitur homepage ini di dalam Shopee menjadi fitur yang paling utama yang digunakan oleh pengguna itu untuk menjelajahi platform. Dalam homepage ini tuh ada beberapa elemen. Yaitu yang pertama ada banner promosi. Itu untuk menampilkan iklan dan penawaran diskon terbaru yang ada di Shopee. Yang kedua ada navigasi dan pencarian. Yang dimana pengguna itu dapat mengakses navigasi pencarian untuk mencari produk yang mereka inginkan. Seandainya produk-produk yang pengguna inginkan itu tidak ditemukan di dalam homepage atau yang direkomendasikan, maka pengguna bisa mencari melalui laman navigasi atau pencarian. Selanjutnya itu ada rekomendasi produk dan flash sale. Ini ditentukan berdasarkan histori pencarian dan algoritma personalisasi. Yang dimana pengguna apabila bisa telah mencari beberapa produk yang mereka inginkan, maka fitur Shopee ini akan merubah algoritmanya sesuai dengan apa yang pengguna cari. Jadi rekomendasi ini sesuai dengan apa yang pengguna cari sebelumnya. Nah, adapun langsung ke query. Query 1 yang nah itu homepage. Nah, itu. Nah, di dalam query ini yang nomor 1 yang homepage, query ini digunakan untuk menampilkan konten dinamis seperti daftar kategori, daftar produk, dan sesi live streaming. Kami di sini query pertama ini yaitu digunakan untuk menampilkan kategori utama, yaitu kategori produk yang berada di level paling atas. Secara teknis, query ini mengambil data dari tabel kategori dan hanya menampilkan baris yang tidak memiliki parent kategori ID. Atau dengan kata lain, kategori yang tidak menjadi subkategori dari kategori lain. Contohnya kategori seperti elektronik, fashion, dan kesehatan akan muncul di menu utama pada homepage. Selanjutnya yaitu query yang kedua, menampilkan produk unggulan.
produk unggulan. Query kedua ini digunakan untuk menampilkan 10 produk unggulan terbaru yang statusnya itu masih aktif. Di sini data diambil dari tabel produk, lalu digabungkan dengan produk image menggunakan left join. Agar tetap bisa menampilkan produk meskipun belum memiliki gambar. Selanjutnya itu data disaring hanya untuk produk dengan status yang aktif saja, kemudian dikelompokkan berdasarkan ID produk. Dan akhirnya query ini mengurutkan produk berdasarkan tanggal ditambahkan dari yang terbaru dan membatasi hasilnya hanya 10 baris. Selanjutnya ada query yang ketiga itu live session. Query ini bertugas untuk menampilkan 5 sesi live karena limitnya 5 sesi live shopping yang sedang berlangsung secara real time. Query ini mengakses tabel live sessions dan menggabungkan dengan tabel sellers agar bisa menampilkan nama toko yang sedang melakukan siaran live. Hasilnya akan menampilkan judul sesi, waktu mulai, dan nama toko dengan urutan dari yang baru saja dimulai. Fitur ini berguna untuk meningkatkan interaksi pembeli melalui promosi live video langsung di homepage. Mungkin sekian dari pembahasan homepage dan lainnya. Lanjut ke Saudara Fatih. Oke, buat fitur selanjutnya, karena sebelumnya kita di awal bakal milih 3 fitur, yaitu yang pertama adalah fitur homepage sendiri, mulai dari kategori hingga live-nya. Terus untuk fitur kedua, kita bakal membahas tentang fitur search button. Tadi kan sempat disinggung juga di awal ketika di homepage ada ribbon, ada navbar di sini buat searching, buat kita lihat produk mana aja yang mau kita cari. Nah, kayak gitu. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna buat menemukan produk atau toko dengan mengetikkan kata kunci pada kolom search bar yang tersedia di bagian atas halaman. Nah, ketika pengguna mulai mengetik sistem Shopee, nah dia tuh bisa ngasih auto suggestion berdasarkan historinya. Nah, jadi antara ada algoritma. Nah, di sini kita nggak bakal buat karena kenapa? Karena kita kan cuma menyediakan data dan semua proses logik itu ada di backend kayak gitu kurang lebihnya. Nah, di sini kita pertama dari search fitur kita ada fitur pencarian, lalu ada hasil pencarian, dan yang terakhir adalah produk yang ditampilkan. Nah, kalau dari flow-nya sendiri, pengguna bakal cari ngetik-ngetik dengan tadi semua. Misalnya ada historinya, dia bisa historinya dan lain-lain, terus masuk ke hasil pencarian. Nah, setelah dicari tadi di enter, kurang lebihnya Shopee bakal menampilkan hal seperti ini nih. Data apa aja yang kira-kira ada data toko, terus ada data produk-produk di sini berdasarkan kategori, bisa juga ntar di filter. Dan yang terakhir adalah produk yang ditampilkan. Produk yang ditampilkan ini nih, kalau misalnya udah di hasil dicari ini, dia di scroll ke bawah, ntar bakal keluar produk-produk yang ditampilkan seperti ini. Nah, kurang lebihnya kalau misalnya buat flow-nya sih sejauh ini seperti itu. Dan sebentar. Nah, buat kita langsung masuk ke query-nya. Query di sini. Di bawah lagi ya. Ini homepage, query homepage tadi. Dan ini search query-nya. Nah, di sini search query-nya ada yang pertama itulah search product by keyword using full text search. Nah, buat di bagian ini nih kita pakai di sini nih buat menampilkan datanya adalah search product. Yang dimana kita select datanya itu dari tabel produk ID. Nah, dia bakal ngasih kita nama produk, terus produk ID-nya apa, terus harganya apa, stoknya apa, dan URL gambarnya. Nah, terus di sini kita menggunakan match sampai against buat melakukan full text search di nama produk. Nah, terus habis itu kenapa kita pakai match? Karena lebih cepat dan lebih scalable daripada like. Nah, tapi ini dia tuh memerlukan full text index. Nah, di products name, nama produk, di kolom products name nama produk kayak gitu. Nah, terus misalnya di sini nih kenapa laptop? Karena misalnya ini ntar di sini diganti sama yang dicari sama user.
Nah, di sini kita pakai contoh laptop kayak gitu. Nah, terus di sini plusnya itu buat memastikan bahwasanya kata-kata di sini itu mandatory. Nah, terus di mandatory jadi harus ada kata-kata gitu buat di search. Kalau misalnya nggak di search dia nggak bakal keluar kata-kata. Nah, di sini buat nge-search-nya ya di sini. Nah, kalau misalnya ini adalah buat menampilkan produk. Kalau misalnya tadi udah di search terus produknya tampilkan. Kurang lebih sama dari slide-nya itu produk ID dari tabel produk, terus nama produk dan data-data produk lah kurang lebihnya. Sama nama kategori. Kenapa di sini ada nama kategori? Di sini ada nama kategori karena di sini dia bakal menampilkan semuanya kayak gini. Nah, kalau misalnya nggak ada kategorinya kan bingung. Terus diambil dari produk. Di sini kita join antara produk image dan kategori juga. Di mana? Nah, di sini kita pakai like karena buat apa ya? Buat kurang lebih mengefisienkan kayak gitu. Soalnya kan di sini kita masih dummy dan kita cuman kurang lebihnya menentukan desain database. Jadi query yang simpelnya seperti ini. Kita pakai yang di tengah-tengah ini, tengah-tengah persen ini adalah laptop. Dan statusnya juga harus aktif. Dan ujungnya kita bakal disatukan dengan product ID. Nah, kalau misalnya di the beaver-nya bakal terlihat seperti ini. Nah, tadi di query yang mencari. Nah, di sini. Nah, di sini aslinya ada 2. Yang pertama yang tadi like dan ini yang pakai match against. Nah, kenapa saya masukin yang like? Karena ini yang jalan dan yang ini yang enggak. Kenapa ini enggak jalan juga? Karena dia juga harus butuh tadi yang di awal itu namanya full text index di tabelnya. Sama juga sih antara yang ini sama search yang ini. Cuman bedanya apa? Bedanya di sini adalah dia buat function search bar-nya yang ini. Dan yang query setting lagi buat function menampilkan hasil yang udah di search. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti search. Di sini kita cuma ada 2. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia Fuspadewi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fitur keranjang. Sebelumnya saya akan mengenalkan dulu apa itu fitur keranjang di dalam Shopee. Jadi fitur keranjang di dalam Shopee ini tuh memungkinkan para pengguna untuk menyimpan sementara produk yang ingin mereka beli sebelum ke proses checkout. Nah, jadi fitur keranjang ini tuh memiliki beberapa kemampuan, yaitu yang pertama untuk menambahkan produk beserta jumlahnya ke dalam keranjang. Terus yang kedua mengurangi jumlah produk yang ada di keranjang. Terus yang ketiga bisa menghapus produk secara keseluruhan di keranjang. Dan yang terakhir ini detail lengkap tiap itemnya. Kayak nama produk, harga, jumlah, stok, dan serta gambarnya gitu. Nah, lanjut ke struktur atau alur daripada fitur keranjang itu sendiri. Nah, sebelumnya ini tuh memiliki beberapa komponen gitu, yaitu yang pertama ada tabel chart, di mana ini tuh untuk menyimpan setiap item di keranjang dengan kolom chart item ID, user ID, product ID, jumlah dan tanggal ditambahkan. Nah, ini tuh untuk mempresentasikan banyak item per pengguna di dalam satu tabel. Terus yang kedua ada tabel produk. Nah, ini untuk menyimpan informasi produk secara lengkap kayak nama, harga, stok, dan lainnya. Nah, yang terakhir ini ada tabel product image, di mana ini tuh untuk menyimpan URL gambar tiap produk. Nah, ini tuh untuk memungkinkan tampilan visual di keranjang itu sendiri. Nah, elemen utama daripada keranjang kuning ini tuh yang pertama ada gambar produk. Ini tuh ditampilkan sebagai thumbnail kecil gitu, berasal dari tabel product image. Nah, terus bisa juga membantu pengguna mengenali produk secara visual sebelum membeli. Terus yang kedua nama produk. Nah, ini tuh diambil dari kolom nama produk di tabel produk. Nah, ini tuh menjelaskan nama lengkap produk, misal laptop gaming X gitu. Nah, terus yang ketiga ini untuk harga satuan dari kolom harga di tabel produk.
Nah, ini tuh untuk menampilkan harga saat ini gitu, sebelum atau sesudah di diskon. Nah, yang terakhir ada jumlah atau quantity. Nah, kolom jumlah di tabel chart item ini menunjukkan berapa banyak unit produk yang akan dibeli gitu. Biasanya lengkap dengan tombol tambah atau kurangin produk untuk mengurangi jumlah. Langsung aja ke query-nya paling. Tunggu tih. Nah, langsung ke query-nya ya. Tunggu, gak kelihatan. Nah, oke. Oh iya, oke. Oke. Nah, di sini kan ada join product. Nah, ini tuh untuk menghubungkan tabel chart item dengan tabel produk sehingga bisa menampilkan nama dan harga tiap produknya. Terus ada juga left join product image. Nah, ini tuh untuk menghubungkan produk ke gambarnya bila ada. Nah, akan ditampilkan jika tidak, tetapi tetap akan muncul tapi tanpa gambar. Nah, terus yang terakhir ada where she user ID. Nah, ini tuh untuk menampilkan hanya item milik pengguna dengan user ID sama dengan 1. Jadi nanti tuh hasilnya, jadi tampilan di keranjangnya tuh berisi ID item, ID produk, nama produk, harga, terus jumlah, dan thumbnail gambar produknya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, tadi juga ada yang kurang yang di bawahnya ya. Nah, di sini ada 2 query tambahan. Oh iya. Iya, belum dijelasin juga. Jadi buat query tambahnya di sini ada 2, yaitu add item sama remove item from chart. Jadi di sini insert into adalah bagaimana si user masukin produk baru gitu ke dalam chartnya. Nah, kenapa value-nya di sini 121? Karena sesuai sama halaman produk di sini. Kita udah masukin data dummy yaitu produk 1, produk 2. Nah, yang dimasukin ke dalam chart itemnya itu cuman values-nya. Kenapa? Karena biar nggak terlalu berat gitu, nggak harus nulis karakter-karakter dari setiap produk. Jadi cuma values yang dipanggil dan dia bakal masuk ke dalam chart items. Nah, on duplicate key update. Nah, ini buat nge-update jumlah. Jadi ketika kita masukin satu produk, nah produknya bakal bertambah jumlahnya 1 gitu kan. Nah, dan yang kedua ini adalah query buat remove item from chart. Nah, di sini ada delete from chart items, where chart items ID 5 and user ID 1. Nah, di sini kita tuh mendelete dari tabel chart item. Nah, di sini kita mendelete query tadi itu untuk mendelete di mana ID chart itemsnya adalah 5 dan ID user 1. Nah, kenapa di sini ada kayak gini? Karena untuk menghindari kesalahan. Kalau misalnya kita menggunakan function delete-nya tapi di chart item dengan ID yang berbeda dan user ID-nya beda, kita bisa-bisa menghapus keranjang orang lain gitu. Dan user ID, makanya dipastikan sama user ID sama chart item ID. Nah, buat hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oh iya tadi juga lupa dibahas. Di sini kita miliki physical data model. Tadi kurang lebih udah dilihat di the beaver-nya. Nah, ini untuk keseluruhan database. Jadi kenapa kita masukin yang keseluruhan database? Karena yang didesain oleh kami adalah keseluruhan database-nya. Dan hanya beberapa fitur yang dikhususkan gitu buat dibahas kali ini. Nah, ini adalah di DL script-nya. Struktur dari tabel. Nah, mulai dari create table admin logs. Mungkin buat lebih jelasnya kita lihat di the beaver aja. Nah, di sini. Oh, di sini beda lagi. Di sini struktur dari tabel admin logs. Nah, di sini buat admin logs. Kenapa tadi nggak dibahas? Karena ini semua nih buat kerjaan si admin nanti. Kalau misalnya aplikasi udah jalan bener, nah di sini baru kita komunikasikan dengan admin logs, tabel-tabel tadi. Terus struktur dari tabel chart item. Nah, tadi ini buat keranjang. Tadi ada chart item ID, terus user ID, product ID, jumlah dan sebagainya. Dan sisa struktur tabelnya bisa dilihat di sini. Ini kurang lebih semua function di kode ini tuh cuman gitu, belum ada insert ataupun query-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian ini user ketika import dummy. Kalau kita
semuanya tadi udah di-run di bagian awal, mulai dari tabel user, terus ShopeePay. Misalnya kita lihat di sini nih, yang kita tadi sebelum sesi live ini sebelum kita presentasi ini dijalanin, kita udah masukin beberapa kayak buyer 1, seller 1, dan admin. Kita lihat apakah ada di bagian usernya. Sebentar. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat data. Nah, ada di sini. Karena tadi udah di-run duluan. Jadi ada buyer 1, seller 1, dan admin seperti kodenya. Buyer 1, seller 1, dan admin. Mana sih? Nah, ini user. Nah, dengan emailnya yang udah tertera juga, terus hash passwordnya, ini kan cuma contoh dummy, jadi kayak gini. Nah, nama lengkapnya Ali Pembeli, Budi Penjual, admin Shopee. Nah, buat semuanya ada di sini status akun aktif. Kalau lebih seperti itu buat insertnya, karena agak banyak juga ya. Nah, pokoknya yang kalau misalnya kita lihat nama-nama kayak gini, berarti dia tuh dimasukin ke dalam primary key-nya. Nah, kalau misalnya kayak gini juga ini primary key. Nah, tapi kalau misalnya kita ambilnya cuman values-nya doang, nah berarti dia diambil dari tabel lain. Kalau misalnya kita lihat di bagian produk, nah ini produk ID 1, produk ID 2. Produk ID 1 menunjukkan laptop gaming X dengan deskripsi laptop high end gitu misalnya, dengan harganya juga. Nah, di sini juga ada seller ID-nya. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, ini yang sama yang menjual dua produk berbeda. Toko satu menjual produk satunya berupa laptop gaming, toko satu menjual produk keduanya yaitu mouse wireless. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan. Nah, ya. Tadi physical data model juga udah ya. Dengan struktur, terus dummy data testing. Cukup sih. Kurang lebih seperti itu kalau buat pembahasan dari laporan seperti ini. Mungkin nanti dapat dilihat dan dicermati laporannya juga. Di sini udah dimasukin physical data model dan semuanya udah. Ya kurang lebih seperti itu dari kami buat laporan dari makalah dari Reverse Engineered Shopee Database Management, mulai dari desain awal hingga akhir. Sekian kami dari kelompok yang beranggotakan Fatim Maulana, Iksan Azami, dan Nadia Fuspa. Mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas ilmunya dan waktunya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.